Jauh darimu hampa hidupku, kekasih hati, hidup semati. Jangan kau pergi tinggalkan aku, merindukanmu, merindukanmu. Jauh darimu hampa hidupku, merindukanmu. Tapi sepulang dari sawah saya melihat mobil hitam depan rumah tidak ada, dan kata Mak, Mas Alan pergi dari tadi jam 8 pagi. Kemana perginya pun kami semua tidak tahu. Mungkin dia pergi bertemu kawan-kawannya. Dan tiba-tiba 3 mobil truk besar datang membawa material seperti pasir, batu bata, dan juga semen ke rumah saya. Kami kaget kalau ternyata barang-barang itu diturunkan di depan rumah saya. Semua tetangga saya melihat dan terpukau. Tapi saat itu tidak ada seorang pun yang bertanya. Dan mobil hitam milik Mas Alan datang dari arah belakang, dan dia membenarkan ternyata barang-barang itu semua dibeli olehnya untuk keluarga saya memperbaiki rumah. Ya Allah, terharunya bapak dan emak saya. Hingga saya pun gak bisa berkata apa-apa pada saat itu. Dan saya merasa malu setelah Mas Alan menginap di rumah saya, dan tiba-tiba dia ingin memperbaiki rumah saya. Karena di kampung itu berumah yang hanya berdindingkan bambu hanya rumah saya. Dan Mas Alan bilang kalau rumah saya segera mungkin diperbaiki. Dan dengan uang 12 juta dan semua material yang ada, bapak pun segera membongkar rumah ini. Keluarga saya seperti mendapatkan durian runtuh, dan seperti mimpi rasanya, karena keluarga saya mendapatkan rezeki yang tidak pernah diduga. Tapi Mas Alan pun memutuskan pulang untuk keesokan harinya, dan dia meminta maaf tidak bisa membantu keluarga saya memperbaiki rumah. Dan dia pun meminta nomor telepon saya agar dia bisa berkomunikasi dengan saya secara lancar. Keluarga kami sangat berterima kasih kepada Mas Alan. Kami pun berharap Mas Alan akan kembali ke rumah ini ketika rumah ini selesai diperbaiki. 3 hari kemudian, pada malam itu berderinglah telepon saya dengan nomor yang tidak dikenal atau nomor yang disembunyikan. Saya tidak menjawab karena saya kira itu adalah alarm HP saya. Tapi tetap saya abaikan. 5 menit kemudian HP saya berdering lagi. Karena penasaran saya pun mencoba angkat telepon itu, dan ternyata bersuara. Tapi saya merasa janggal pada saat itu. Saya mendengar ada suara yang aneh, dan saya mengira ini bukanlah suara dari Mas Yuda, karena saya tahu pasti dan hafal karakter suara dari Mas Yuda. Meskipun sudah 1 tahun lebih saya tidak mendengar suara Mas Yuda, tapi pada saat itu saya merasa aneh mendengar suara Mas Yuda. Tapi saya biarkan saja, karena rasa penasaran ini telah terkalahkan dengan perasaan senang pada saat itu, karena pada akhirnya Mas Yuda menelponku.
Dan saya pun sempat menceritakan kehadiran Mas Alan datang dan juga menginap di sini. Tapi aneh, tanggapan Mas Yuda biasa saja. Saya hanya berpikir mungkin Mas Yuda masih marah dengan Mas Alan karena kejadian waktu itu. Dan kita berdua pun bercerita panjang lebar hingga baterai HP saya pun tidak terasa sudah habis. Sayang sungguh. Sayangkan karena nomor telepon Mas Yuda disembunyikan. Dan ketika saya ingin menyalakan HP lagi, semua rekod nomor telepon tidak ada. Saya tunggu hingga berjam-jam malam itu, karena saya rasa kangen ini sepertinya belum cukup terobati dengan Mas Yuda. Tapi tak jua kunjung berdering telepon ini. Hingga keesokan harinya saya juga masih berharap HP saya berdering sambil menunggu dan juga membantu Bapak untuk merenovasi rumah saya. Tapi juga tidak ada telepon masuk ke HP saya. Padahal ingin sekali saya bercerita tentang semuanya dan bermanja-manja seperti dulu. Tapi mungkin barangkali pada saat itu saya belum beruntung. Dan hari pun berganti minggu. Akhirnya rumah ini siap dalam 1 minggu. Alhamdulillah, akhirnya dulu rumahku yang berdindingkan bambu kini sudah dapat berdindingkan batu bata. Meskipun tidak tertutup semen, paling tidak rumahku tidak bocor seperti dulu dan angin tidak masuk dari celah-celah bambu. Saya senang sekali karena semua ini di atas bantuan dari Mas Alan. Saya pun lupa waktu itu tidak meminta nomor telepon dari Mas Alan. Malah dia yang ambil nomor telepon saya. Tapi hingga 1 minggu Mas Alan pun nggak ada kabarnya. Padahal ingin saya kasih tahu dia bahwa rumah ini sudah selesai diperbaiki. Dan akhirnya ada telepon masuk lagi dan masih sama nomor disembunyikan. Nah, saya terus angkat telepon itu karena saya yakin pasti itu adalah Mas Yuda. Saya sempat bertanya nomor Mas Yuda yang sebenarnya, tapi Mas Yuda tidak ngasih saya. Dengan alasan itu nomor kantornya, dan saya mengiyakan saja pada saat itu. Dan saya tidak bertanya kenapa Mas Yuda jarang menelpon saya, karena saya tahu Mas Yuda sudah ada kehidupan baru dan perlahan-lahan saya juga pasti tersisih. Tapi tiba-tiba Mas Yuda pun pamit tutup telepon dengan alasan masih kerja. Di situ saya merasa aneh dan sedih. Benar-benar Mas Yuda sudah lain dengan saya. Tidak seperti dulu lagi. Dia berubah hampir 95% dan seperti orang asing yang nggak mengenal aku sama sekali. Dan tiap kali menelpon hanya bertanya kabar dan terus menghilang, tanpa memberikan saya kesempatan untuk bertanya dan juga bercerita lagi. Saya pun mencoba memahami kehidupan Mas Yuda sekarang. Di situ saya tidak akan berharap banyak untuk dia menelpon saya dengan ramah. Tapi dengan dia masih mengingat saya, itu pun sudah cukup untuk membuat saya bahagia. Dan pada malam itu saya berpikiran kalau saya suatu saat ingin datang ke rumah Mas Yuda dan mencarinya, memberikan kejutan. Tapi mustahil, sehelai kertas atau bahkan alamat saya pun tidak tahu. Seperti berenang di air keruh rasanya. Dan saya pun tertawa sendiri pada malam hari itu, seperti orang gila. 3 hari kemudian, pagi itu tiba-tiba ada seseorang yang menawariku bekerja di home industry. Home industry itu baru dan dia pindah di daerah kami minggu depan. Kebetulan saya ingin sekali bekerja dan alhamdulillah rezeki sudah ada yang mengatur, kata saya dengan perasaan bahagia dapat pekerjaan baru. Dan saya menyampaikan kabar baik ini ke emak dan bapak saya. Kalau sebentar lagi saya akan bekerja di home industry yang baru yang pindah di desa kami. Dan saya pun sangat bahagia pada saat itu. Saya pun tidak tahu pekerjaan seperti apa nantinya yang saya akan kerjakan.
Seminggu kemudian akhirnya pekerjaan baru yang saya tunggu-tunggu tiba. Dan pagi itu jam 7 pagi saya bergegas berangkat ke rumah kontrakan yang dibuat untuk usaha. Dan saya bertanya kepada bos pemilik usaha ini. Dan saya nggak nyangka ternyata bos pemilik usaha ini masih anak kuliahan juga. Masih muda, putih, dan juga berbadan tinggi besar. Karena dia ternyata keturunan Arab. Dan saya pun terus bertanya kepadanya. Dan dengan semangat saya memulakan pekerjaan pertama kali saya membuat roti dan juga donat. Apalagi pemiliknya masih muda banget. Di situ saya merasa bangga dengan bos pemilik home industry ini. Karena masih muda, pinter, dan masih kuliah. Di situ saya berkenalan dengan 3 orang. Dan asal mereka dari Surabaya, namanya Aris, Dian, dan juga Sugeng. Saya pun belajar dari mereka bagaimana cara membuat adonan roti dan membentuknya hingga memanggang roti itu. Dan juga senang dapat kawan baru yang bisa dibilang seumuranku juga pada saat itu. Usiaku sudah 18 tahun dan rata-rata usia mereka 20 hingga 25 tahun. Dan merekalah teman baruku yang mungkin bisa mengurangi sedikit banyaknya rinduku kepada Mas Yuda. Dan hatiku pun berdering lagi pada saat itu. Dengan semangat saya pun mengangkat telepon itu. Dan dia pun segera berpamitan untuk kerja lagi dan menutup teleponnya. Saya semakin heran siapakah sebenarnya orang ini yang selalu menelpon saya. Perasaan ini sangatlah kuat kalau dia bukan Mas Yuda yang selama ini saya kenal. Aneh dan terasa janggal sekali. Dan saya pun kembali bekerja dan teman-teman baru saya mereka semua baik-baik. Dan pertama kali datang ke kota ini. Setelah kami kenal seminggu lebih dengan teman-teman kerja saya, mereka setiap malam selalu datang ke rumah. Itu saya mengenal namanya nongkrong bareng. Saya jenis orang yang sangat pendiam dan mungkin bisa dibilang kurang sekali pergaulan. Sifat saya yang pemalu dan kurang bercerita mungkin membuat mereka sedikit bosan karena bergaul dengan saya. Tapi rupanya tidak, mereka malah lebih aktif bercerita. Cerita-cerita lucu tentang kehidupan mereka di kota, tentang masa-masa SMA mereka, hingga saya pun larut dalam suasana. Dan keluargaku pun sangat welcome sekali menerima mereka. Dengan adanya mereka lah rumahku lebih terasa ramai dan gak sepi seperti biasanya. Hingga jam 11 malam akhirnya mereka pun pulang. Mereka tinggal di rumah kontrakan atau tidur sekali di dalam pabrik itu. Dan gaji pertama saya setelah seminggu bekerja saya berikan kepada emak saya, karena kami gajian setiap minggu. Senang sekali rasanya karena saya mendapat gaji pertamaku. Di situ saya baru merasa mampu untuk menirukan gaya-gaya mereka. Saya bisa membeli parfum dan minyak rambut pertama kalinya dalam hidupku, dan saya bisa membeli pembersih muka. Mulai saat itu saya berusaha menjaga penampilan saya. Saya juga tiba-tiba terinspirasi dengan gaya dan kehidupan bos saya. Karena bos saya selalu tampil keren, wangi, dan bersih. Orang-orang di sekitar saya pun mulai memandang kehidupan baru saya, yang mungkin dulu tampil seadanya, kini sedikit demi sedikit sudah ada perubahan. Tapi sayang, bos saya bukanlah berada di sana setiap hari.
Paling datang pagi dan juga sore, itu pun hanya sebentar saja. Tidak sempat bertanya kepada saya. Dia pun menembukkan tangan kanannya ke bahu saya. Bangga rasanya dan saya berharap suatu saat bisa seperti dia. Hari pun berganti hari, minggu pun berganti bulan. Mas Yuda juga masih sering menelponku setiap minggu dan hanya berkata menanyakan tentang kabar dan keadaan saya. Setelah itu pun dia terus menutup teleponnya.